Udah jadi rahasia umum, kalau zaman sekarang para pengguna smartphone kebagi jadi dua klan, dua kubu, dua aliansi. Apa lalu sebut pokoknya terserah. Yang penting udah kebelah dua kiblat nih para user smartphone ini. Yang dua kubu itu adalah kubu iPhone dan juga kubu Android. Khusus video ini akan gue buat spesial buat lu pada para user iPhone yang demen bener ngerujak HP Android. Padahal lu pada kagak tahu kan kalau Android lebih superior dari lu. Nih ya, orang-orang yang suka nyinyir sama user Android ini mungkin kebanyakan kena doktrin si Satria nih. Cewek HP Android gitu loh, karena di mindset gue tuh cewek kalau udah pakai Android tuh lo nggak jauh-jauh dari coba-cobain ngantuk. Padahal ya kagak boleh tuh yang namanya don't cover the charge by don't charge the cover, charge the book. Man, don't book the cover, book. judge a book by its cover, alias jangan buang sampah sembarangan. Goblok. Alias jangan menilai sesuatu dari tampak luarnya aja. Jangan mentang-mentang nih HP Android, jadi bisa semena-menanya lu nyinyirin. Biasanya yang suka nyinyirin Android tuh nggak jauh-jauh nih dari Gen Z yang pada pakai iPhone karena mengagung-agungkan kameranya, yang katanya jernih, smooth, tak tercela. Padahal kamera Android juga nggak kalah bagus kok. Lagian tuh kamera HP juga yang iPhone cuma lu pakai buat foto-foto upload di story, sama dipakai buat bikin konten gue yang ubur-ubur di TikTok. Ya elah, kalau makanya buat ginian doang mah, mana bisa di-compare sama Android yang punya segudang nilai plus. Nih gue kasih tahu ya, HP Android tuh dari dulu udah canggih dan udah jadi primadona buat para orang-orang yang ngerti barang yang worth it buat dibeli. Tapi sekarang banyak yang bilang Android tuh bapuk dan ngejelekin Android cuma karena kameranya sama prosesornya jelek. Katanya ya. Padahal Android tuh bener-bener mampu bersaing dengan iPhone dan bahkan melampaui kecanggihan si merek Apple kegigit itu cuy. Sumpah dah, gue kagak bohong. Biar makin jelas, gue udah coba ngerangkum beberapa isu dan juga gosip yang berseliweran terkait mitos seputar HP Android. Biar kita bahas nih atu-atu nih. Yang pertama, HP Android kagak awet. Mitos ini udah lama muncul dari tahun 2010-an. Gara-gara katanya HP Android dinilai makin lemot kalau udah dipakai dalam kurun waktu tahunan. Namun seiring berkembangnya jalan nih ya, Android jadi makin awet dan Android juga menghadirkan berbagai inovasi yang canggih yang bisa bikin smartphone-nya makin awet. Ini yang bikin isu begini kayaknya lebih kebingung sih gue. Kayaknya semua HP kalau dipakai dalam waktu tahunan bakal lemot dah. Kan tiap tahun memori makin penuh karena pemakaian pribadi dan aplikasi ya. Jadi ya hal yang sangat diwajarkan gitu loh. Kalau misalnya makin lama HP bakal makin lemot. Beda ceritanya kalau misalnya lu pakai HP cuma buat telepon atau pasang alarm doang. Itu sampai tahun jebot juga masih awet. Ada yang perlu dicatat juga nih. iPhone juga tertinggal loh soal awet-awetan ini. Terutama soal baterai. Apple mengklaim kalau baterai iPhone bakal turun hingga 80% setelah 500 kali charger. Buset. Artinya, seri iPhone 14 ke bawah kayak 13 dan 12 bakal boros tuh kalau misalnya udah 500 kali charger. Rasain dah tuh, auto bawa powerbank lo kemana-mana. Beda lah sama produk-produk Android keluaran Vivo, Oppo, dan Realme yang berani kasih janji kalau baterai HP-nya baru bakal turun sampai 80% setelah charger 1600 kali. Lumayan banget kan tuh, lu cas dah tuh sampai besok. Yang kedua, kamera iPhone gak ada lawan. Jawabannya, ada guys. Janganlah engkau terlalu angkuh ya iPhone. iPhone emang udah terkenal sebagai smartphone dengan kamera terbaik, tapi ya itu dulu. Sekarang mah banyak banget HP Android yang punya kamera yang bisa banget bersaing sama iPhone. Nih ya, dari kubu Android kita punya Google Pixel 8 Pro yang kameranya bisa lebih unggul dari iPhone 15 untuk pengambilan foto. Android juga salah satu pionir nih dari berbagai teknologi smartphone zaman sekarang. Contohnya ultra wide, zoom, dan berbagai fitur lainnya yang biasa belum ada di iPhone. Jadi ya isu ini bisa lah ya kita geser. Tapi soal kamera ini gak bisa bohong sih, agak sensitif ya guys ya. Apalagi emang dari segi perekaman apps, kamera iPhone lebih jernih hasilnya, kayak di Instagram atau di Snapchat.
Tapi slow ya guys. Samsung juga lagi kerja sama nih dengan aplikasi terkait untuk dapat memaksimalkan hasil perekaman menggunakan produk Samsung lewat aplikasi contohnya Instagram. Jadi tunggu aja tanggal mainnya. Kalau misalnya tergantung selera, kalau misalnya lu demen foto dan videografi, dengan skala yang lebih serius nih ya, Android jauh lebih unggul. Nomor 3, OS Android katanya ribet. Kalau perkara ribet ini mah, gue bisa bilang ini adalah isu yang agak subjektif ya. Sebenarnya ini tergantung persepsi aja gengs. Lah gue juga keder kok kalau pertama kali megang iPhone. Bingung, gak cocok deh bawaannya. Pokoknya di pikiran gue Android udah paling nyaman. Nah user iPhone mikirnya juga begitu pas lagi megang HP Android. Kadang suka bingung gitu kan kalau megang iPhone, kagak ada tombolnya. Kalau mau back suka bingung. Nah kalau Android kan suka ada tombol backnya tuh, jadi aman. Tapi sekarang ada beberapa Android yang udah beradaptasi dan mirip kayak iPhone. No, lu lihat aja tuh HyperOS-nya Xiaomi. Mirip banget kayak iOS-nya iPhone. Udah kayak pinang di belas Stormbreaker. Nomor 4, HP Android murah. Ini sih yang ngomong pengen gue ongseng-ongseng di wajan panas. Emang HP Android banyak yang murah. Ini terjadi karena banyak brand-brand yang memproduksi HP berbasis Android namun dengan target pasar yang berbeda-beda. Itulah mengapa ada HP-HP Android yang harganya murah kayak Infinix, Tecno, dan juga Oppo. Tapi HP Android harganya sekarang juga ada yang gak ada obat cuy. Ada Vivo X100 Pro 5G yang harganya sampai 26 jutaan. Ada Samsung S24 Ultra yang harganya sampai 21 jutaan. Sampai ada Oppo Fold yang harganya nyentuh di angka 29 jutaan pas launching di pasar Indonesia. Kaget gak lu? Gue aja kaget. Nih duit 29 juta kalau dibeliin cendol bisa penuh ini sekolah. Ya sebenarnya masih banyak nih poin-poin yang bisa gue jabarin buat nunjukin berbagai kelebihan perangkat Android. Tapi janganlah, 4 aja dulu, ntar dikira jumawa lagi. Yang jelas, perangkat Android di masa sekarang gak bisa dianggap remeh guys. Karena semakin banyak teknologi serta inovasi yang dihadirkan oleh brand-brand pengembang Android yang bikin Android ini bisa semakin gahar dan bisa bersaing dengan iPhone. Udah deh, segitu dulu pembahasan kita terkait OP-nya perangkat Android. Jangan lupa subscribe dan tulis di kolom komentar menurut kalian apalagi kelebihan Android nih dibanding Apple dan apa kira-kira topik yang seru buat kita bahas di video selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.